Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat bergabung di kegiatan diseminasi kita di bagian dari ALKEP Internet Volunteer (AIV). Dan hari ini kita akan mempresentasikan, mendesiminasikan apa yang sudah kita kerjakan selama ini, selama beberapa hari ini dalam proses ALKEP Internet Volunteer. Barangkali izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Saya Danang Hidayatullah. Saya mengajar di Binus School Simpruk di subjek performance, art performance. Hari ini juga akan ditemani oleh Ibu Giza Abel Anissa Furi dari SMPN 17 Semarang, Jawa Tengah. Kemudian ada Ibu Dwi Lestari dari SMP Darul Muttaqin, Jawa Tengah. Dan Ibu Era Delvira Sari dari SMA N4 Sarolangon, Jambi. Bapak Ibu, izinkan saya membuka kegiatan ini dengan menampilkan sedikit saja menjadi bagian dari kegiatan ALKOP. Hari ini agenda kita sesuai dengan di rundown, kita sudah bagikan sesuai dengan apa yang terlihat di screen, yaitu pertama nanti akan ada introduction of AIV, kemudian ada introduction of novel engineering, kemudian ada introduction of CodeWiz, learning management system, kemudian ada finding problem after reading the book Hansel and Gretel. Nah, ini dari materi yang diberikan ke kita oleh panitia workshop. Kemudian bagaimana kita how to use CodeWiz, Coding School 3 Programs, kemudian problem solving, dan selanjutnya nanti akan diakhiri dengan tanya jawab. Namun sekali lagi bagi teman-teman, jika di tengah presentasi nanti akan ada yang ditanyakan, silakan bisa ditanyakan langsung di chat, sehingga teman-teman nanti bisa juga membantu menjawab. Jadi secara umum AIV ini adalah kegiatan workshop. Untuk 2020 ini ada 40 guru yang terpilih dari seluruh Indonesia yang telah lolos seleksi. Dan itu setahu saya lebih dari 400 guru yang mengikuti kegiatan ini dari seluruh Indonesia, mengikuti seleksi. Cuma yang 40 yang bisa mengikuti workshop. Tahun lalu itu jumlahnya justru lebih sedikit. Jadi ada sekitar 20 saja, 20 guru saja. Cuma karena perbedaannya masa tahun lalu dan hari ini adalah karena pandemi era, kalau biasanya offline, hari ini kita online. Jadi semua workshop yang kita dapatkan bentuknya daring. Ini terselenggara berkat kerjasama dari Balitbank dan Perbukuan Kemdikbud sebagai koordinator dari APEC Human Resource Development Working Group Indonesia, bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan Korea Selatan dan Institute of APEC Collaborative Education. Sebentar saya akan share terkait dengan informasi umum, apa itu ALKOP dan juga APEC Economic Corporation. Nah, secara garis besar ini merupakan turunan dari kegiatan-kegiatan dari APEC, Pacific Economic Corporation, di mana tujuan utamanya adalah bagaimana membangun jaringan di Asia Pasifik yang berkonsentrasi pada masa depan, kemudian dengan pembangunan sumber daya manusia, khususnya juga kalau dengan yang diadakan sekarang adalah dengan bidang pendidikan. Singkat saja, ini juga kita workshop
IV ini difasilitasi oleh Establishment of Institute of APEC Collaborative Education yang kebetulan di supervise oleh Mr. Park dari Korea. Ini sekedar gambaran singkat saja. Nah, ini adalah ALCOP, APEC Learning Community Builders. Jadi ada di beberapa negara yang sudah membangun ini beberapa tahun ke belakang, termasuk di Indonesia. Sasarannya adalah pertama adalah tentu pendidik, kalau di kita guru, kemudian juga ada murid, dan secara umum juga ada administrasi yang administrator pendidikan, kemudian para ahli pengawas pendidikan. Nah, untuk AIV 2020 ini yang kita kerjakan ini adalah khusus untuk 40 guru terpilih. Apa sih proyek dari ALCOP ini? Banyak. Kalau tahun kemarin itu tentu berbeda tema dengan tahun ini. Tahun ini lebih kepada novel engineering dan juga Codewis, di mana kita belajar bagaimana menyatukan literasi digital ke dalam pembelajaran. Nanti akan dipaparkan oleh teman-teman kita hari ini. Nah, ini sasarannya. Jadi kegiatan-kegiatan ALCOP di tahun yang lalu di beberapa negara, dan juga ada kesempatan untuk teman-teman untuk mengunjungi negara yang nanti direkomendasikan oleh panitia workshop. Kalau seperti tahun ini di awal workshop dipilih 10 LM to Learning Managers. Jadi 10 LM ini mereka memberikan proposal project yang nanti akan diseleksi kembali. Mungkin proposal yang terbaik akan diberikan semacam apa, mungkin bonus untuk bisa bertukar pengetahuan ke negara-negara luar yang direkomendasikan. Ini ALCOP Internet Volunteer tujuannya pada intinya untuk meningkatkan kompetensi guru-guru dan membagikan ilmu-ilmu teknologi digital yang update dari negara-negara sahabat. Kegiatan-kegiatan di Filipina, Rusia, Indonesia, Vietnam. Ini sangat menantang sekali bagi teman-teman barangkali yang tahun depan ingin mengikuti kegiatan ini bisa bersiap. Yang pertama tentu familiar dengan teknologi, yang kedua adalah mempunyai semangat tentu, dan yang paling utama tentunya readiness, kesiapan untuk mengikuti ini. Baik, demikian paparan singkat saya barangkali. Untuk selanjutnya ada Ibu Dwi. Tentang novel engineering. Dipersilakan Ibu, mau share dari saya atau share sendiri? Mohon maaf Pak Danang, Ibu Era untuk materi ini. Ibu Era. Ibu Era Delvia Sari, dipersilakan di mic-nya dinyalakan bisa. Yap, silakan Ibu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Terima kasih juga atas atensi dari Bapak dan Ibu semua. Di sini kami bukan sebagai narasumber, kelompok tim J-Star, kami menamakan kelompok kami J-Star, karena ini saya cerita dulu sedikit filosofinya J-Star. Star itu karena kebetulan kami berada di tim 5, tim 5. Star itu has 5 side,
punya 5 sisi. Kemudian J itu kami berasal dari J provinsi in Indonesia. Ada Jambi, kemudian ada Jakarta dan Sentral Java atau Jawa Tengah. Eh, di sini kami tidak ada yang bisnya bahasa Inggris. Jadi saya harap nanti tahun depan, karena ini adalah kegiatan yang sebenarnya annual gitu ya, karena tiap tahun selalu diadakan, mudah-mudahan antara Bapak dan Ibu yang berada di sini bisa mengikuti untuk tahun depan, dan nanti best speaker yang terpilih akan bisa berbicara di forum Alkop nanti, mudah-mudahan. Dan di sini kami juga mohon maaf, kami bukan narasumber, jadi kami tidak menguasai sepenuhnya materi ini yang telah kami dapatkan hanya dalam 1 minggu ini, tapi kami berusaha untuk menyampaikan kepada Bapak dan Ibu semua. I will to introduce about introduction of novel engineering. Oke, what is novel engineering? Nah, novel engineering ini adalah dua kata kuncinya di sini adalah untuk mengidentifikasi suatu problem atau masalah dan untuk mendapatkan solusi atas permasalahan tersebut. Jadi di sini siswa tersebut dituntut untuk bisa mengidentifikasi suatu masalah, kemudian mencari solusi atas permasalahan tersebut dan mencari dan mendesain suatu solusi, suatu proyek yang bisa mengatasi atau solve problem. Jadi, novel engineering ini dalam arti kata pendekatan yang inovatif yang mengintegrasikan antara engineering dan literasi. Next. Pak Danang. Next. Apakah suara saya terdengar? Mohon maaf, apakah suara saya terdengar? Terdengar cuma tadi apakah suara saya terdengar? Agak kecil, Bu. Bu Era bisa langsung di-share saja dari situ barangkali. Oh iya, boleh. Suaranya volumenya mungkin bisa ditambah. Kurang terdengar. Oh iya. Oke, kedengaran suara saya? Kedengaran ya? Oke. Ya, siap. Baik, Bu Era, freeze nampaknya. Bu Era tadi bisa diulang lagi, tadi freeze. Jaringannya mungkin. jaringan. Mohon maaf, kedengaran suara saya? Ya, silakan di-share Mohon lagi, maaf, Bu. Bapak dan Ibu. Ya, Oke, saya ulang lagi ya. What is novel engineering? A process that requires the readers to identify problems as they read a novel or text and design solution. Nah, jadi dua kata kuncinya di sini yaitu mengidentifikasi suatu masalah, kemudian mencari solusi atas permasalahan tersebut, dan mendesain suatu proyek yang bisa mengatasi permasalahan tersebut. Jadi semua ini based on the novel or text gitu, berdasarkan kita membaca suatu novel atau teks atau buku. Jadi dalam arti kata sama dengan pendekatan inovatif yang mengintegrasikan antara engineering dan literasi. Bu Era mungkin bisa di-share screen lagi filenya. Oke, nggak kelihatan ya? Belum, Bu. Oh belum. Aduh. Ya, saya ulang ya. Bentar.
Nggak bisa, Pak. Mohon maaf. Belum ya? Oke. Minta tolong di-share, Pak. Oke, sudah kelihatan, Bu? Udah. Suara saya kedengaran? Iya, lebih jelas kalau Ya. didekatkan. Oke. Mohon maaf ya, saya ulang lagi. What is novel engineering? Jadi a process that requires the reader to identify problems as this novel and text and design the solution. Jadi di sini kata kuncinya adalah mengidentifikasi suatu masalah dari novel tersebut, kemudian memecahkan suatu masalah, solve the problem, kemudian mendesain suatu rekayasa atau engineering untuk menyelesaikan suatu masalah tersebut. Jadi dalam arti kata sama dengan pendekatan yang inovatif yang mengintegrasikan antara engineering dan literasi. Next. Oke, kenapa kita harus menerapkan novel engineering? Nah, karena ini ada beberapa alasannya di sini. Yang pertama, works within ELA curriculum. Jadi dalam ELA ini atau English Language and Art Curriculum, itu di sana goal-nya adalah bagaimana mengembangkan curiosity atau rasa ingin tahu, kemudian juga mengapresiasi sastra, bahasa, dan teks. Dan ini linear atau sesuai dengan novel engineering. Kemudian enhanced reading comprehension, jelas sekali karena ini adalah novel, berarti siswa tersebut membaca, jadi jelas akan meningkatkan kompetensi mereka dalam kegiatan reading atau membaca. Kemudian yang ketiga ada engage or linear. Ini jelas juga karena memadukan semua peserta didik yang mana yang kreativitasnya misalnya dalam membaca, kemudian dalam merekayasa, mendesain, ya, mengkomunikasikan, itu semua akan terintegrate dalam satu teknik ini, teknik engineering ini. Kemudian yang keempat adalah provides integration of different. Jelas juga karena novel engineering ini dia memadupadankan berbagai disiplin ilmu di sini. Ada science, di sana ada teknik, ada komunikasi bahasanya, ya. Kemudian ada art, menggambar, seninya, dan sebagainya gitu. Terus introduce realistic engineering problem, ya jelas karena di sini ada proses engineering, ada rekayasa, serta didik kita bisa membuat teknik atau mekanika dasar secara sederhana seperti itu. Dan yang kelima ada builds 21st century skill, sudah jelas karena di sana sudah tercangkup 4P. Kita tahu 4P adalah creativity, collaborative, communication, and critical thinking. Semuanya sudah tercangkup mulai dari siswa menemukan suatu masalah, kemudian siswa menyelesaikan suatu masalah, dan siswa bisa merencanakan sesuatu yang bisa memecahkan permasalahan tersebut gitu. Sehingga tingkatan berpikirnya nanti mulai dari dasar sampai ke tingkatan high level, ya. Atau kalau di taksonomi Anderson itu ada yang paling tertinggi yaitu create, mencipta, sehingga siswa tersebut dapat mencipta. Kemudian yang terakhir adalah mixed common core and next generation. Nah, ini jelas juga karena di sini sudah jelas ada science-nya di sana. Oke, next, Pak. Ya, di sini ada tiga proses dalam novel engineering. Yang pertama adalah siswa tersebut membaca, read a book and identify problem. Mereka membaca, kemudian mereka mengidentifikasi masalah tersebut. Setelah itu mereka merangkum semua permasalahan dan melakukan brainstorm atau pemecahan suatu masalah. Dan mereka merancang suatu solusi atas permasalahan tersebut. Oke, next. Ya, di sini ada siklusnya kira-kira Pak Bu, ya. Mulai dari siswa itu bertanya, kemudian apa itu problemnya, kemudian mereka mengimajinasikan apa kira-kira yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kemudian mereka merancang suatu desain atau plan dengan membuat suatu sketch gitu, sketch atau diagram atau gambar yang akan mereka ciptakan dari sana sebuah proyek.
Dan ini sifatnya trial and error ya Pak ya, bisa diulang-ulang kembali gitu. Ketika misalnya hasilnya salah, kemudian diulang lagi mulai dari awal. Oke, next. Nah, di sini saya tampilkan ada beberapa gambar di sini. Yang gambar yang pertama ini mungkin Bapak-bapak dan Ibu-ibu sudah tahu ada novel nama Rapunzel ya. Rapunzel itu terkenal dengan rambutnya yang panjang. Nah, di sini siswa membuat suatu rekayasa atau mekanika dasar bahwa bagaimana rambut Rapunzel itu bisa digunakan untuk menarik orang agar bisa pergi ke menara gitu, naik atau turun ke menara. Nah, di sini ada beberapa yang disediakan, ada buku, kemudian ada benda-benda. Kita tidak harus misalnya dalam bentuk yang teknologi tinggi, tidak, tapi dari benda-benda sekitar kita, kemudian dari benda-benda recycle, itu bisa digunakan ya, untuk membuat suatu rekayasa ini. Nah, yang nomor 2, kita lihat di sini ada gambar air kotor gitu ya, air kotor, kemudian di bawahnya ada air bersih. Nah, di sini kalau yang saya baca malam tadi, saya mulai membaca, ini diambil dari sebuah novel judulnya A Long Walk to Water. A Long Walk to Water, ya. Sebuah novel di Sudan, ada seorang karakter namanya Nya. Nah, Nya ini dia kita tahu bahwa di Afrika itu pasti sulit air ya Pak Ibu ya, sulit air. Kemudian mereka untuk mencapai air dengan posisi sekitar sana, tapi airnya dalam keadaan kotor seperti itu. Jadi apa kira-kira yang bisa kita buat untuk mengatasi permasalahan ini? Nah, ketika misalnya airnya itu berada pada sumber yang jauh, mungkin kita dapat membantu dengan membuat sendal yang bisa membuat mereka bebas dari duri-duri, sehingga mereka bisa berjalan lebih jauh. Kemudian ini saya rasa lebih cocok untuk kita integrasikan dalam mata pelajaran sains atau IPA gitu atau kimia, lebih cocok ini. Ketika misalnya airnya itu berada dekat tapi kotor, kita bisa membuat sebuah sistem penyulingan air. Nah, itu juga termasuk. Dan ini yang ketiga, nah yang ketiga ini ini nanti teman saya, sahabat saya yang akan bercerita mengenai ini, karena ini adalah toolkit yang dikirimkan kepada kita dari Korea kemarin, dari Balitbank. Ini akan dihubungkan dengan sebuah sensor yang namanya CodeWiz dan akan dimasukkan kodenya. Nanti teman saya akan bercerita mengenai ini. Oke, next. Oke, nah ini kira-kira desain plan-nya yang akan kita berikan kepada peserta didik kita, mulai dari membaca sebuah novel, mereka sudah berliterasi, kemudian mereka find a problem gitu ya, menemukan suatu masalah. Setelah mereka menemukan suatu masalah, mereka merangkumnya, kemudian mereka memecahkan suatu permasalahan tersebut, kemudian mereka mendesain suatu plan, dan mereka bisa menggambar sketch-nya di sini. Nah, ini adalah inti dari pembuatan proyek nanti. Sketch-nya mereka gambar di sini. Nah, ketika misalnya ini ada materialnya yang kurang atau seperti apa, mereka bisa mengulang lagi, merevisi revise plan, kemudian menggambar sketch-nya lagi. Nah, ini di sebelah kanan ini contohnya, gitu ya. Contohnya ada siswa namanya Melisa. Apa problem yang dia dapatkan dari sebuah novel tersebut? Problemnya adalah dia kehilangan kontak dengan teman-teman atau nomor-nomor yang penting. Kemudian kira-kira apa solusi yang bisa diberikan terhadap orang tersebut? Kira-kira akan membuat meja. Nah, meja tersebut ada pesan gitu ya, pesan yang bisa menuliskan sehingga tidak hilang nomor-nomor kontak yang ada tersebut. Nah, apa kira-kira yang akan kita buat? Ada meja di sini, kemudian ada alat untuk menulis gitu ya, penanya. Apa yang bisa disediakan? Ada kotak, kemudian ada misalnya materinya kita pilih apa logam atau kayu dan sebagainya. Nah, seperti itu kira-kira mulai dari find a problem sampai kepada project. Itu inti dari novel engineering. Oke, next. Oke, terima kasih. Mungkin I think that's all for my speech. Saya rasa cukup sekian yang bisa saya jelaskan, tapi untuk lebih jelasnya nanti bisa dilihat aktivitasnya nanti ke video yang lebih lengkap.
Mohon maaf Pak Danang, bisa di-share videonya? Mungkin bisa lebih jelas aktivitas siswa atau peserta didiknya nanti. Sebentar Ibu ya. Ya. Begitu teman-teman, jadi intinya kita harus belajar terus mengupgrade diri. Ya. Iya. Bagaimana Pak Danang? Ada videonya? Sebentar Bu ya. Ya.
Suaranya nggak ada, mohon maaf. Nggak kedengaran suaranya, Pak. Maaf Pak Danang, suaranya nggak ada Pak. Halo? Oke Bu, dilanjut deh. Technical error Udah, kayaknya. oke. Berarti videonya nggak bisa ditampilkan ya. Oke, baik. Saya rasa cukup sekian. I think that's all my speech. Thanks for your attention. Dan saya harap gini, Bapak dan Ibu semua, untuk tahun depan karena sifatnya annual, jangan takut karena memang kebanyakan peserta atau partisipannya adalah guru bahasa Inggris. Tapi di antara kami tidak ada yang basicnya bahasa Inggris, Pak, Bu. Bu Giza sama Pak Danang, Pak Teacher, Bu Dwi, Science Teacher, saya Geografi. Ada yang satu pun yang bahasa Inggris. Pasti Bapak dan Ibu juga bisa mengikutinya untuk tahun depan. Saya rasa cukup sekian. Don't scare to do out of the box things. Saya rasa sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu, mohon maaf ada kesalahan teknis ini, memang agak sedang ini. Selanjutnya Ibu Learning Manager kita, Ibu Giza Abel Anissa Furi. Are you ready to present? Yes, sir. Hi, how are you? Hi, I'm here. Can you hear me? Yeah. Okay, may start now. Okay, thank you. Terima kasih atas kesempatannya. Nice to meet you all, Bapak Ibu. Let me introduce myself. Wait a minute. Okay, let me introduce myself. I'm an art and culture teacher in 17 Semarang State Middle School. My name is Giza Abel Anissa Furi, Master of Education. Kali ini saya berkesempatan untuk memaparkan mengenai Codewiz Learning Management System. Suara saya terdengar dengan baik ya? Baik, saya lanjutkan. Oke, yang pertama, what is Codewiz? Jadi apa itu Codewiz? Jadi di sini Codewiz itu merupakan alat coding made in Korea untuk pembelajaran. Berwujud all-in-one multifunction sensor board yang dihubungkan nanti dengan Coding School Tree program atau aplikasi Coding School Tree. Dan nantinya bisa kita gunakan sebagai pengajar untuk problem solver. Nanti bisa diimplementasikan dengan model pembelajaran novel engineering yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Era ya. And then next, nah di sini ada name of each part atau bagian-bagian dari Codewiz. Banyak sekali fungsi alat ini Pak Bu. Alat ini alat dari Korea. Kami semua kemarin dikirim
alat ini. Nah, di sini saya jelaskan sedikit-sedikit saja ya. Bagian-bagiannya untuk mikrofon itu gunanya untuk sound input, of course. Kemudian ada the light sensor, itu untuk mengukur intensitas cahaya. Kemudian ada the touch sensor, itu bisa mendeteksi sentuhan gitu ya. Itu bagian depannya. Kemudian di sini ada bagian belakangnya. Bagian belakangnya ada Wi-Fi and Bluetooth, hall sensor, and buzzer, and dan lain sebagainya. Itu bagian-bagian saya, percepat saja ya Bapak Ibu. Oke, and then sekarang how to use CodeWiz. Itu yang pertama, kita harus install Coding School programnya dulu. Kemudian CodeWiz sensor board yang tadi, yang kotak tadi, itu disambungkan ke Coding School aplikasi dengan menggunakan USB. Kemudian yang ketiga, we must connect to CodeWiz, and then melakukan coding atau pemrograman sesuai dengan alat problem solving yang direncanakan oleh siswa atau kita. Gitu. Pemrogramannya tidak begitu sulit kok Pak Bu, karena di aplikasinya itu sudah ada coding-codingnya. Jadi kita tidak perlu membuat angka-angka atau huruf-huruf seperti itu, tidak perlu. Oke. Next. Nah, untuk desain proses menggunakan CodeWiz and Coding School 3 program ini hampir sama dengan desain proses tadi novel engineering. Yang pertama adalah siswa nanti diminta untuk membaca salah satu story, bisa fairy tale atau novel, atau kita buat cerita sendiri juga bisa, tetapi memang harus ada syaratnya, yaitu harus ada problemnya. Nah, kemudian setelah kita menemukan problem dalam cerita tersebut, nah, siswa bisa kita ajak untuk berpikir tentang how to resolve the problem and merencanakan alat apa nih yang tepat dibuat untuk memecahkan masalah tersebut. Apakah saya terlalu cepat, Bapak Ibu? Oke, continue. Oke. Lanjut. Untuk next-nya, setelah problem solving, kita sudah berpikir tentang problem solving-nya. Nah, kemudian kita dapat melakukan pemrograman di Coding School program dengan menggunakan codes itu ya. Kemudian yang terakhir adalah membuat suatu benda pemecah masalah, make a project using CodeWiz. Itu dia. Oke, untuk lebih spesifik mengenai penggunaan CodeWiz sensor board tadi, izinkan saya menayangkan video demonya ya, Bapak Ibu. Semoga tidak bermasalah. Wait. Hello! I will let you know about CodeWiz and Coding School programs, which are some of the good ways to implement novel engineering. From this video clip, you will learn what CodeWiz is composed of, its basic sensors, and Coding School 3 program that enables CodeWiz to work. First of all, let's learn about. Ini adalah komponen-komponennya dari CodeWiz yang kita terima. Ada sensor boardnya. And then we must connect with USB. The CodeWiz. It also supports code blocks that can measure distance values. Supports Wi-Fi. The question is, Ini hanya bagian-bagian saja Bapak Ibu, sebentar saya carikan yang spesifik. Nah, di sini adalah program coding school-nya atau aplikasinya untuk melakukan pemrograman. Kita bisa cek. next, you can click on CodeWiz firmware unlock. When the port is connected, the CodeWiz connection sensor block is automatically displayed. So now, this completes the connection between CodeWiz sensor board and Coding School 3 program.
Jadi seperti itu. Tadi yang warna hijau-hijau itu adalah codes-nya. Kode-kodenya kita tinggal drag aja untuk melakukan pemrogramannya. Jadi tidak perlu kita input coding sendiri, tidak perlu, Bu. Pak, begitu. Baik, jadi seperti itulah mengenai CodeWiz, Ibu Bapak. Sangat menarik, inovatif, dan kreatif ya untuk kita coba terapkan kepada anak-anak sehingga dapat membantu mereka dalam mengasah kemampuan problem solving mereka. Sekian mengenai CodeWiz, selanjutnya saya kembalikan kepada Mr. Danang. Thank you. Thank you, Miss Giza. Jadi begitulah teman-teman. Masih panjang perjalanannya kita ini. Ini stop. Oke, thank you. Jadi kalau tadi kira-kira seperti inilah. Jadi kita kemarin itu dapat kiriman barang ya dari Korea langsung. Ini bukan hoax. Jadinya memang kita dapat tugas dapat barang-barang seperti ini. Ada CodeWiz. Oh, belum. Ini kemudian ada beberapa perangkat yang tadi ditunjukkan. Dan ini kita rakit sesuai dengan cerita yang diberikan ke kita dengan menggunakan coding. Jadi Bapak Ibu barangkali banyak email yang masuk ke saya juga terkait saya tidak bisa coding. Sangat mudah karena algoritma yang sudah disusun, kita tidak lagi seperti dulu coding dengan menggunakan bahasa komputer satu persatu kita enter, tapi ini sudah tersusun, jadi kita tinggal drop, jadi drag aja, jadi tinggal pindah-pindah kode-kode yang sudah ada. Begitu ya Bu Giza ya, Miss Giza ya. Alright, Pak. So what are you going to do now? You're going to show the final activities video. Miss Dwi dulu, Bapak. Miss Dwi ya. Miss Dwi, where are you? Hi, here am I. Oke. Bisa share dari situ ya? Bisa Pak, bisa. Saya share. Oke. Perkenalkan diri dulu, Bu. Oke, Pak. Sebentar. Sudah tampak di layar slide saya? Yap, sudah tinggal dikasih full view aja. Screen. Oh, ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru semua yang hadir di sini. Sangat senang bisa berbagi di kesempatan kami di diseminasi kelompok 5 dari kami merupakan partisipan dari AIF Training, Virtual Training. Saya Dwi Lestari, saya mengajar di SMP Darul Mutakin mata pelajaran IPA. Oke, seperti teman-teman saya sebelumnya, saya ingin memotivasi Bapak Ibu. Saya hanya tadinya mencoba untuk mengikuti ini karena ingin meningkatkan keterampilan ICT saya yang diintegrasikan dengan pembelajaran dan alhamdulillah bisa ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini sehingga saya pun mengharapkan semoga di tahun depan Bapak Ibu yang bergabung dalam kegiatan ini bisa mengikuti AIF Training di tahun depan. Oke, baik, saya akan mulai. Era dan Bu Giza. Tadi yang pertama tentang novel engineering, kemudian dari Bu Giza tentang coding school, dan juga CodeWiz. Nah, bagaimana sih cara untuk menggabungkannya? Nah, di sini kami belajar dari story Hansel and Gretel. Jadi, finding problems in the story of Hansel and Gretel. Next. Nah, untuk menemukan permasalahan dan desain solusi, yang pertama, sebagai guru kita harus meminta siswa untuk pick a book and read the book. Jadi sebenarnya ada banyak sekali cerita yang direkomendasikan dan di sini kami belajar dulu dari yang Hansel and Gretel. Untuk belajar mencoba kita juga mencari permasalahan, saya akan menampilkan video. Saya mohon izin menampilkan video. Nah, di sini silahkan kita ambil waktu sebentar membaca ini, kemudian coba nanti apakah permasalahan yang Bapak Ibu temukan sesama dengan permasalahan yang akan kita pelajari.
there lived a poor woodcutter in a village. The woodcutter had two children, Hansel and Gretel. The children had a stepmother who was a very bad person. "I leave Hansel and Gretel in the woods. Without the children, my husband and whom are mine?" The stepmother woke the children up early in the morning and took them to the wood to cut some wood. Hansel remembered what he'd heard yesterday, so he followed his stepmother by dropping pieces of the bread he had packed for lunch. This way, if the stepmother left Hansel and Gretel, they could still follow the pieces of the bread all the way home. The stepmother said, "Now I'm going to go over there and cut the wood, and you guys stay here and cut the wood." After saying this, she left the children there and went home alone. It became dark. The moon was shining brightly in the sky, and James beautifully. "Hansel, let's go back to our house," Gretel cried. Hansel started looking for the pieces of bread he had dropped in order to find his way out of the forest. However, the birds and ants had already ate them. The night got even darker, and Hansel and Gretel began finding their way in the moonlight. They could see a house far away. The house was made of candy and cookies. The children were so hungry that they ate the cookies out of fire. "Who is it? Who's destroying our house?" From far away, a screaming and scary-looking grandmother. The children were scared. The grandmother who ran to them was actually a witch who ate children. Oke. Bentar, kembali ke gimana? Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Jadi tadi di cerita Hansel and Gretel itu apabila kita meminta anak untuk membaca, sebenarnya akan banyak sekali problem-problem yang muncul. Nah, disinilah fungsi guru untuk mengingatkan problem-problem yang akan diambil itu haruslah problem-problem yang nantinya harus ada solution-nya atau ada problem solving-nya. Nah, di sini saya akan share lagi PPT saya. Identify problem and design solution, kemudian preparation for building toolkit. Nah, apa saja problemnya? Di sini yang pertama itu based on the Hansel and Gretel story, student can find some problem. There are 3 problems. First, Hansel and Gretel had a hard time finding their way through the woods on a dark night. Jadi di sini Hansel and Gretel akan sulit melihat jalan ketika hutan sangat gelap. Kemudian, problems yang kedua, penyihir ini mengunci Hansel dan dia ingin memakan Hansel. Setiap hari dia selalu mengecek tangan Hansel. Nah, untuk metrik atau menipu the witch atau penyihir ini, Hansel selalu memberikan chicken bones atau tulang ayam sehingga penyihir ini merasa bahwa oh ini Hansel belum cukup gemuk untuk dimakan. Kemudian yang ketiga adalah ketika Hansel and Gretel merasa lapar ketika di hutan, mereka melihat melihat rumah yang terdiri dari permen, kemudian roti sehingga mereka makan. Nah, kemudian penyihir melihat mereka. Nah, apakah yang bisa kita buat agar penyihir ini tidak mendekati Hansel and Gretel? Nah, inilah beberapa solution yang kita bisa peroleh dari problem tadi. Misalnya untuk masalah di dalam hutan yang gelap, siswa bisa kemudian diminta untuk mendesain flashlight atau lampu senter sehingga mereka dapat Hansel and Gretel ini bisa berjalan dengan baik di dalam hutan. Kemudian untuk masalah chicken bone tadi, siswa dapat mendesain suatu alat di mana alat ini bisa bergerak sendiri tangannya sehingga penyihir tidak
sehingga si Hansel akan selamat. Di sini dia diceritakan, misalnya ketika dia tidur, dia lupa tangannya dia yang diberikan itu kan nanti kan bahaya untuk si Hansel. Selanjutnya untuk masakan si witch ini dari Hansel and Gretel, bisa artinya Bapak Ibu. Jadi yang pertama ini flashlight, kemudian ini self-moving hand, dan ini adalah marble drop machine. Ini 3 rangka inilah yang dikirimkan dari Korea kepada kami untuk kami coba rangkai dan kami coba coding. Yang pertama ini dia sifatnya dasar atau basic, lebih mudah mengcodingnya. Kemudian untuk yang self-moving hand lebih rumit dan yang advance ini lebih rumit lagi. Nah, untuk segitu, untuk nanti di hands-on activity, nanti kita akan lihat video. Saya kembalikan ke Pak Danang. Terima kasih. Terima kasih Ibu Dwi. Sama-sama, Pak. Bisa stop dulu. Oke. Setelah Ibu Dwi alias Miss Dwi, selanjutnya kita akan lihat demo video and hand-on activities how to use CodeWiz and Coding School 3 program. Sekaligus juga problem solving pertama, create a flashlight. Miss Giza. Yes, sir. Let's start. A video? Yep. Demo video and hand-on activities. Wait, I'll try. Jadi ini sambil menunggu, ini menarik sekali teman-teman ya, karena kita belajarnya sangat ini sekali ya, kolaboratif betul. Jadi kita diberikan modul, kemudian kita belajar di grup dan juga mengikuti kursus-kursus yang ada. Kemudian kita mencoba menyelaraskan kemampuan-kemampuan kita sehingga bisa terjadi sebuah kekuatan di tim kita dan bisa kita presentasikan di hari ini. Jadi waktu yang diberikan memang sangat singkat ya, dari tanggal hanya 2 minggu. Kemudian kita harus banyak belajar banyak hal, tapi yakinlah bahwa dengan semangat kita bisa terus menjalani program-program ini. Jadi ini sebagai inspirasi juga buat teman-teman, mungkin motivasi jika tahun depan teman-teman ingin mengikuti kegiatan Alkop Internet Volunteer. Dan siapa tahu teman-teman terpilih jadi learning manager, kemudian dapat masuk ke top 1 dan bisa menjelajahi atau mendapat bonus pergi ke luar negeri belajar di negara lain. Are you ready? Maaf Pak Danang, ada kesalahan sistem atau mungkin nanti bisa kita share aja contohnya. Oke, sure. Oke, thank you. Anyone want to share? Bu Era, Miss Era, Miss Dwi, or Miss Giza? No, it's enough, I think. Miss Dwi? Enough, Pak. Miss Era? Miss Era mau share video? Ada yang mau di-share? Bagi jaringan. Baik Bapak Ibu, ini adalah bagian dari tugas kami di workshop AIV ini. Kita akan buka sesi tanya jawab, tapi syaratnya harus membuka kamera ya supaya tidak terlihat hoax. Silakan yang ingin bertanya bisa melambaikan tangan saja. Tadi di chat sudah dijawab ya Miss Giza, teman-teman. Saya belum sempat lihat di chat tadi. Iya, sudah ada sebagian pertanyaan yang saya jawab. Ada ini yang Kak Antri dari kemarin, pertanyaan ini dari Jawa Tengah juga, dari Ibu Nino. Oke. Ibu, di manakah kau berada? Bisa dinyalakan kameranya barangkali?
Saya sudah menyalakan kamera. Nah, saya baru melihatnya. So, Ibu ini udah memberikan banyak pertanyaan ke email saya, cuma saya belum mampu menjawabnya karena ini tadi terkejar waktu. Nah, ini ada teman-teman di sini yang kita akan berbagi. Silakan Bu, jika ada pertanyaan langsung. Oh ya, kenalkan dulu dari mana. Ya, terima kasih. Saya Ayis dari SMA Negeri 1 Jepara, Jawa Tengah. Senang sekali di sini saya bertemu dengan Miss Gita, Miss Dwi, Miss Era, dan Pak Dana yang sudah jadi guru yang terseleksi di program ini. Yang bahkan saya tidak pernah dengar ini program apa. Jadi ini pertama kali dengar ya. Saya pengen tahu banget. Saya sempat googling ini sejak 2005 lah. Itu saya kemana aja sejak 2005 kok nggak ngerti ya. Kemudian tadi menarik sekali bahwa ada coding yang diintegrasikan dengan literasi. Nah, kalau biasanya kan coding ya coding sendiri ya. Kalau saya kan kebetulan guru TIK gitu. Ini menarik banget karena bisa jadi guru bahasa Indonesia atau guru sejarah begitu yang bacaannya banyak itu nanti bisa menggunakan alat dari Korea itu. Nah, saya mau bertanya, seleksinya itu bagaimana teknisnya, kapan, kemudian memasukkannya kemana, dan untuk bahasa Inggris mungkin ada syarat apa yang harus dipenuhi, mungkin ada TOEFL atau apa seperti itu. Dan biasanya di bulan apa? Itu dulu sih. Mungkin kalau ada pertanyaan lagi saya tuliskan di chat. Oke, terima kasih Pak Danang. Terima kasih Bu Nino. Miss Liza, you wanna answer? Silakan Pak Danang saja yang answer. Jadi ya nanti Miss Giza akan dan teman-teman lain, Miss Dwi, Miss Era akan tambahkan. Jadi sebetulnya ini sudah ada setiap tahun Ibu. Jadi kegiatan ini di Kemdikbud ya biasanya sih akhir tahun seperti ini. Jadi bulan-bulan September, Oktober, November, Desember lah. Tahun kemarin itu 20 guru seingat saya. Dan dari DKI seingat saya ada 1 dari Jakarta Barat, Ibu Veronica. Ini memang seleksinya dibuka secara umum, ada di media sosialnya Kemdikbud, ada di Instagramnya, ada di Facebook, ada di web, tinggal dilihat di situ. Dan syarat-syaratnya apa, kemarin itu kita diminta isi form, ada evidence atau apa, saya lupa ya itu evidence, atau ada motivation letter kalau nggak salah. Nanti tolong dikoreksi. Kemudian apalagi ya, yang seingat saya itu kemudian kita dikonfirmasi, diminta kesediaan, dan kemudian dimasukkan grup dan konfirmasi ulang dan sampai pada diberikan jadwal workshop. Intinya komitmen, sebetulnya komitmen. Jadi tidak ada, setahu saya tidak ada batasan minimal TOEFL berapa, tapi kenapa bahasa Inggrisnya penting? Karena memang presentasi dari Mr. Park Korea ini, dari Korea ini memang semuanya presentasinya menggunakan bahasa Inggris. Jadi at least teman-teman mengerti, memahami apa yang disampaikan. Yang pertama, yang kedua tugas-tugasnya juga dalam bahasa Inggris. Jadi ada kita tiap hari diberikan review note. Jadi setelah kita kursus, kita belajar mandiri, diskusi kelompok, kita diminta untuk ada review note yang kita harus setorkan setiap hari dan harus kita presentasikan di forum gitu. Kemudian ada tugas-tugas yang lain. Seingat saya itu sampai saat ini. Miss Giza, tolong ditambahkan. Ya, sudah lengkap Pak. Seperti itu. Miss Dwi, Miss Era. Sudah lengkap Pak jawabannya seperti itu. Baik. Ibu, bagaimana Bu jawab? Oke, baik. Jadi kami rekan-rekan di sini mungkin juga pengen ya ikut berpartisipasi dengan melihat betapa menariknya tadi yang disampaikan oleh ibu-ibu bapak yang terpilih. Jadi mungkin kami hanya menunggu info di media sosial Kemdikbud saja dulu. Seperti itu. Iya. Saya juga honestly jarang-jarang sebetulnya mantau di web Kemdikbud atau begitu ini, tapi ya mungkin hikmah juga dari pandemi ya, jadi kita sering online dan kemudian
ya kita tidak tahu garis takdir ya. Tahu-tahu saya dipertemukan dengan ini. Memang tahun kemarin itu saya ikut sebetulnya, cuma saya terlambat submit. Saya tahun kemarin itu pengen banget ikut, saya personal pengen banget ikut, cuma saya terlambat submit daftar gitu. Kemudian tahun ini tiba-tiba ya beruntung lah gitu, masuk salah satu yang beruntung karena dari Jakarta cuma ada 3 kalau nggak salah di tahun ini ya. Jadi ya tetap semangat Ibu, dan karena tidak ada apa-apa selain komitmen, saya pikir motivation letter lah, juga experience kita, bagaimana kita kedepannya mau apa, karena objektifnya saya tahu dari kegiatan ini adalah menginspirasi orang lain, memotivasi orang lain bisa membagikan apa yang kita dapat di workshop ini untuk teman-teman yang guru yang lainnya. Satu hal yang paling menarik saya secara personal adalah bahwa ini kelihatannya sulit, Bu. Coding ini kan kelihatannya sulit, programan dia. Tapi ketika kita sudah pegang laptop, sudah dikasih software, kemudian ada panduan, kemudian kita ini tidak seriuh yang kita bayangkan. Paling pun kalau ada kendala teknis itu ya paling dalam masalah instalasi, kemudian jaringan, kuota, dan mungkin ada kegagalan sedikit. Nah, tapi itu menurut saya lumrah. Tapi mungkin di kebanyakan guru coding bisa harus memakan waktu sampai 2-3 bulan belajarnya, tidak cukup 2-3 hari selesai karena sudah ada panduannya. Tapi pokoknya ini menarik betul, apalagi kalau sudah dilihatkan ini softwarenya. Jadi selain CodeWiz sebetulnya banyak sih coding ini seperti Scratch yang basic dan segala macam. Tapi ini CodeWiz ya, satu tawaran yang saya pikir juga baiklah buat kita coba itu kira-kira. Teman-teman yang lain barangkali ada ingin ditanyakan, langsung saja bisa melambaikan tangan tanda ingin bertanya. Boleh saya tambahin dikit ya Pak ya? Gitu dong. Bu, iya. Terima kasih. Kalau mau infonya lebih lanjut, Ibu bisa follow Litbang Kemdikbud Bu di IG, di Instagram Bu. Litbang, infonya ada di sana semua. Instagram. Ya. Ini ada, saya butuh nomor Miss Giza. Ini ada, nanti Miss Giza atau teman-teman nih kalau mau, mungkin ada teman-teman di sekolah lain ingin minta di-share juga tentang CodeWiz dan Novel Engineering, karena ini berkaitan dengan literasi digital. Jadi mungkin bisa nomor kontaknya ditaruh di chat jika berkenan, atau nomor medsosnya. Ini ada Bu Alin, Yoga Angelina nih, Duta Rumah Belajar nih. Bu Alin, kenapa dengan bahasa Inggris Bu Alin? Iya, bahasa Inggris saya pas-pasan Pak Danang. Bagus Bu, pas lagi dibutuhkan bisa gitu kan maksudnya. Bu Alin ada yang ingin ditanyakan? Ya nggak se-expert teman-teman yang lagi sih. Yang terpilih ini luar biasa lah. Iya Bu, biasa di luar. Ya sebetulnya ini kita kemarin bingung how we present in English or bahasa. Tapi kalau kita kan sementara kita harus menyetorkan tugas ini ke sana kan, apakah mereka mengerti dengan kita presentasi atau diseminasikan dalam bahasa, tapi kita lebih melihat kebermanfaatan bahwa kalau kita present in English ya mungkin bisa, tapi teman-teman mungkin kan ada juga keterbatasan. Kita juga present, sebagai yang present juga ada keterbatasan karena kita kan bahasa kita bahasa ibu kita, bahasa Indonesia kan. Tapi intinya ya kita hari ini mendiseminasikan apa yang sudah kita dapatkan beberapa waktu ini, dan nanti teman-teman yang mungkin ingin mengenal lebih jauh apa itu CodeWiz, tentang Novel Engineering, karena bagi saya ini bagus banget literasi digital yang dihubungkan dengan teknologi. Dan ini bisa buat umur berapa ya Miss Giza, Miss Dwi, Miss Era, umur berapa mulainya ya megang alat ini ya? 6 tahun ya? Kalau di keterangannya itu 8 tahun ke atas. 8 tahun ya? Tempatnya yang... Oke. Baik. Bapak Ibu masih ada ingin ditanyakan, bisa
Tidak terlihat atau langsung menyalakan mic-nya. Sudah tidak ada. Kalau sudah tidak ada, kita akan akhiri. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman. Ini ada Bu. Oh, jauh-jauh ini nampaknya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu teman-teman. Miss Giza, as summary or you want to? Oke, saya mau cerita sedikit dengan Ibu Bapak, nggak lama. Jadi untuk tim kami ini, alhamdulillah, Bapak Ibu, we have a great chance to join AIV workshop in this year. We learn many things about Korea, including language, culture, and some teaching method. It was fun because it's not only learning but also doing enjoyable activities. Jadi we combine studying and playing just like kids. The presenters have great experience in teaching and they are very good. That's why we don't feel tired or bored. And even though they use English and the participant can speak English very well, so we can communicate easily. Don't worry, karena kemampuan bahasa Inggrisnya kurang, kita tetap bisa, buktinya kita tetap bisa sampai di tahap ini gitu. Jadi jika Bapak Ibu join program AIV ini untuk tahun depan, it will be very valuable for us, especially for our teaching at school and for our students. So jangan ragu for joining. Terima kasih atas waktunya Ibu Bapak semuanya. Miss Era, you want to say something? Miss Era, closing. Ada yang ingin disampaikan barangkali? Mic-nya bisa dinyalakan dulu. Jangan takut untuk mencoba, Bapak dan Ibu pasti bisa. Yang penting kita paham dan bisa mengerti, walaupun kita sulit untuk berbicara, tapi yang penting kita paham saja materinya apa gitu. Yang penting niat dulu ya Bu. Lihat dulu. kita nggak ada yang basicnya bahasa Inggris ataupun di antara kita. Iya betul Ibu Bapak. Tapi ya we love to learn about it. Right. We love to learn about all the books things. Bu Dwi. Iya, sama seperti Bu Giza dan Bu Era, jangan takut mencoba. Ini saya juga kaget bisa keterima dari 400-an guru, bisa ikut bergabung di sini. Sangat senang sekali belajar hal baru, Kodowiz, Coding School, Novel Engineering itu sangat-sangat baru bagi saya. Semangat ibu-ibu semua dan bapak-bapak semua. Terima kasih. Terima kasih. Bapak Ibu, demikian diseminasi kita hari ini, dan doakan semoga learning manager kita nih, Miss Giza, sudah dipilih jadi the best, what you call that, the best participant, best speaker. Best. Are you going to represent us in the closing ceremony or? Lanjut saja Pak. Bapak Ya. Jadi nanti kan akan dipilih satu LM ya, yang buat ke dua dari Indonesia, 2 dari Filipina. Yeah, and this is great opportunity for, let's pray for our learning manager. Closing ceremony. For Miss Giza. Yeah. Jadi Miss Giza ini salah satu kandidat yang akan dipilih dari Indonesia. Itu cuma 2, berarti kan dari 10, 8 tersingkir, 2 maju. Kita doakan semoga learning manager kita di stars bisa melangkah. Karena menular biasanya energi positifnya kalau udah keluar, kemudian bagi ilmu dan ada keinginan. Sinergi, kalau bahasa kita sinergi dan selaras tetap. Oke, thank you very much. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan dinyalakan kameranya. Kita akan foto-foto sebentar. Mohon maaf tidak ada door prize karena kulkas 4 pintunya sudah kami jual. Silakan. I would like to say thank you very much for Miss Lilis and then Miss Kania. I just want to introduce you, Miss Giza, Miss Era, and Miss Dwi. Jadi ada 2 teman kita yang membantu, Miss Kania dan Miss Lilis, because I cannot handle this cost.
Itu jadi mereka bantu kita sebagai host tadi yang sehingga lancar kan, nggak ada noise masuk ke ruang kita. Thank you very much, really sekali. Mari kita berfoto bersama. Tolong difotokan ya, Mas Giza. How to display all purpose. I will remove. Can you see? Ada Bu Marnila di sini. Oke, silahkan Bapak Ibu di foto di view-nya dirubah ke gallery view. I remove the pin. Ready. Oke, saya izin menyapa ini di sini ada